Om Swastiastu. Kami dari kelompok 4. Di sini kami akan menjelaskan materi bab 4, yaitu metode harga pokok proses lanjutan. Sebelum itu, saya akan memperkenalkan anggota kelompok 4 terlebih dahulu. Yang pertama, ada Kadek Deni Darmayani. Yang kedua, ada Niketut Sani Sinta. Yang ketiga, ada Ide Bagus Adi Gunawan. Dan yang terakhir, ada Nyoman Sudiartane. Adapun sub pembahasan pada bab 4 yaitu 1. Persediaan produk dalam proses awal. Yang kedua, ada metode harga pokok rata-rata tertimbang. Yang ketiga, ada metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Yang keempat, ada metode harga pokok rata-rata tertimbang setelah departemen pertama. Yang kelima, ada metode FIFO departemen produksi pertama. Yang keenam, ada metode FIFO setelah departemen produksi pertama. Dan yang terakhir, ada tambahan bahan baku dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Langsung ke materi. Materi yang pertama yaitu persediaan produk dalam proses awal. Dalam suatu perusahaan produksi, jika setiap akhir periode ada produk yang belum selesai diproses, maka produk itu akan dimasukkan ke periode berikutnya dan menjadi persediaan produk dalam proses di awal periode. Produk ini akan membawa harga pokok produksi persatuan yang berasal dari harga periode sebelumnya, yang kemungkinan akan berbeda dengan harga pokok produksi yang periode sekarang. Dan hal ini akan menyebabkan adanya masalah dalam menentukan harga pokok produk selesai tersebut. Berikut adalah contoh soalnya. Perusahaan melati pada awal periode memiliki persediaan bahan baku sebanyak 10 kg, yang harga pokoknya adalah 2.000 per kilogram. Di dalam periode yang sekarang, perusahaan melati melakukan pembelian bahan baku sebanyak 40 kg dengan harga 2.500 per kilogram. Dan pada akhir periodenya, perusahaan melati menghitung bahwa jumlah bahan yang digunakan adalah sebesar 30 kg. Hal ini menimbulkan masalah terhadap harga pokok yang akan digunakan perusahaan melati untuk menghargai bahan baku yang dipakai tersebut. Berikut adalah pembahasannya. Pembahasan dari contoh masalah yang di atas akan menggunakan metode FIFO. Persediaan bahan baku awal 10 kg kali 2.000 totalnya 20.000. Pembelian bahan baku selama periode yaitu 40 kg dikali 2.500 totalnya 100.000. Jumlah bahan baku yang tersedia untuk dipakai menjadi 120.000. Harga pokok bahan baku yang tersedia dipakai selama periode yang ditentukan atas dasar metode FIFO yaitu 10 kg dikali 2000 lalu 20 kg dikali 2500 sehingga totalnya menjadi 70.000. Sekian dari saya, dilanjutkan kepada teman saya. Baik, saya akan melanjutkan presentasi dari Deni. Metode harga pokok rata-rata tertimbang. Dalam metode harga pokok persediaan produk dalam proses awal ditambahkan kepada biaya produksi sekarang dan jumlahnya kemudian dibagi dengan unui ekuivalensi produk untuk mendapatkan harga pokok rata-rata tertimbang. Harga pokok rata-rata tertimbang ini kemudian digunakan untuk menentukan harga pokok produk jadi yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang dengan cara mengelikannya dengan jumlah kuantitasnya. Lalu ada metode harga pokok rata-rata tertimbang departemen pertama. Dalam departemen produksi pertama, biaya yang harus diperhitungkan dalam penentuan harga pokok produk adalah biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal dan biaya produksi yang dikeluarkan dalam periode sekarang. Biaya yang melekat pada persediaan produk dalam proses awal merupakan biaya yang berasal dari periode sebelumnya. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang ini, biaya yang berasal dari periode sebelumnya ditambah dengan biaya dari periode sekarang. Kemudian, dihitung rata-ratanya dengan cara membagi jumlah tersebut dengan unit ekuivalensi unsur biaya yang bersangkutan.
Harga pokok rata-rata per unit ini kemudian dikalikan dengan jumlah unit produk selesai yang ditransfer ke departemen berikutnya untuk menghitung total harga pokok produk selesai tersebut. Harga pokok rata-rata per unit ini juga digunakan untuk menghitung harga pokok persediaan produk dalam proses pada akhir periode. Baik, presentasi selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Gus Adi. Baik, materi selanjutnya yaitu metode harga pokok rata-rata tertimbang setelah departemen pertama. Dalam metode ini, harga pokok produk yang dihasilkan oleh departemen produksi setelah departemen produksi yang pertama merupakan harga pokok kumulatif. Harga pokok kumulatif yaitu penjumlahan harga pokok dari departemen sebelumnya dengan biaya produksi yang ditambahkan dalam departemen yang bersangkutan. Dalam metode harga pokok rata-rata tertimbang, untuk menghitung harga pokok persatuan kumulatif produk yang dihasilkan departemen lanjutan adalah setelah departemen produksi pertama, perlu dihitung rata-rata harga pokok persatuan produk yang berasal dari departemen sebelumnya dan harga pokok rata-rata yang ditambahkan dalam departemen setelah departemen pertama bersangkutan. Selanjutnya, metode FIFO departemen produksi pertama. Metode FIFO ini menganggap biaya produksi periode sekarang pertama kali digunakan untuk menyelesaikan produk yang pada awal periode masih dalam proses. Kemudian, sisanya digunakan untuk mengolah produk yang dimasukkan dalam proses dalam periode sekarang. Berikut contoh soal dari metode FIFO departemen produksi pertama. Phison Co. memproduksi sebuah produk melewati dua departemen, mixing and cooking. Kedua departemen menggunakan FIFO. Di mixing departemen, semua bahan baku telah ditambahkan pada awal periode, sedangkan biaya selain bahan baku digunakan secara bertahap. Berikut adalah data mixing departemen. Barang dalam proses awal 1 Februari sebanyak 100.000 pounds. 100% bahan baku telah digunakan dan 40% biaya konversi, TKL dan overhead telah digunakan. Biaya yang dibebankan pada pekerjaan ini adalah bahan baku sejumlah 20.000, TKL sejumlah 10.000 dan overhead sejumlah 30.000. Barang dalam proses akhir 28 Februari sebanyak 50.000 pounds. 100% bahan baku telah digunakan. 60% biaya konversi, TKL dan overhead telah digunakan. Jumlah unit yang telah selesai dan ditransfer ke cooking department adalah 370.000 pounds. Biaya yang digunakan selama Februari adalah bahan baku sejumlah 211.000, TKL sejumlah 100.000 dan overhead sejumlah 270.000. Dari contoh soal tersebut diminta susunlah daftar arus fisik barang atau physical flow schedule dengan penyelesaian menghitung schedule arus fisik. Unit terhitung WIP atau work in process atau persediaan dalam proses awal sejumlah 100.000. Unit dimulai sejumlah 320.000 yang didapat dari unit yang telah selesai ditambah proses akhir dan dikurangi proses awal. Jadi total unit terhitung sejumlah 420.000. Unit dihitung. Unit dimulai dan selesai sejumlah 270.000. WIP awal sejumlah 100.000 sama dengan 370.000. WIP akhir sejumlah 50.000 sama dengan 420.000. Jadi jumlah schedule arus fisik yaitu 420.000. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, di sini saya akan melanjutkan materi metode masuk pertama, keluar pertama departemen setelah departemen produksi pertama. Dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama, produk telah membawa harga produk dari departemen sebelumnya. Produk dalam proses yang membawa harga pokok dari periode sebelumnya digunakan pertama kali untuk menentukan harga produk yang ditransfer ke departemen berikutnya atau ke gudang. Materi selanjutnya yaitu tambahan bahan baku dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama.
Umumnya bahan baku diolah pertama kali dalam departemen pertama. Departemen produksi berikutnya hanya mengolah lebih lanjut produksi hasil departemen pertama dengan mengeluarkan biaya tenaga kerja dan biaya overhead pabrik. Namun seringkali dalam proses produksi, bahan baku ditambahkan dalam departemen produksi setelah departemen produksi pertama. Sekian dan terima kasih.